Psikologi sebagai ilmu yang mengamati perilaku manusia tentu saja memiliki berbagai macam pandangan tersendiri, termasuk di dalamnya yaitu pandangan terhadap hakikat manusia itu sendiri dilihat dari kacamata psikologi Islam. Psikologi Islam menitik beratkan kajiannya pada perilaku manusia yang ada kaitannya erat terhadap bagaimana pola kehidupan beragama yang sudah ia jalani, terutama terhadap ajaran agama Islam secara lebih spesifik. Langsung saja, dalam konsep Islam, manusia dipandang sebagai makhluk dengan keistimewaan dan keunikan. Al-Quran sendiri itu juga menyebutkan bahwa manusia sebagai ciptaan Tuhan harus memiliki hubungan dengan penciptanya, atau hablun minallah. Al-Quran menjelaskan bahwa manusia memiliki kewajiban untuk beribadah dengan Sang Kholik. Manusia juga bisa saja ingkar bila tidak mengikuti ajaran agama dan menjadi syirik. Dan konsep inilah yang kemudian semakin menelisik lebih dalam lagi sebenarnya apa hakikat manusia itu sendiri. Dari perspektif psikologi, hakikat manusia dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Terdapat setidaknya 4 unsur kejiwaan dari manusia yang terdiri qalbu, terus ruh, nafsu, dan akal. Yang pertama, qalbu dimaknai sebagai dua hal yang berbeda. Qalbun memiliki definisi secara fisik dan metafisik. Setiap bagian dari manusia itu akan memiliki dua makna. Kita ambil contoh seperti misalnya jantung. Dari definisi secara fisik, jantung merupakan organ yang terletak di dalam rongga dada dan memiliki struktur otot yang khas dan berfungsi untuk memompa darah. Itu adalah pengertian secara fisik. Sementara secara metafisik, jantung bisa dimaknai sebagai sesuatu yang halus, bersifat ruhaniyah dan ketuhanan. Istilah qalbun bergerak pun juga karena kehendak Tuhan. Dengan adanya qalbun ini, maka manusia bisa memaknai apapun yang ada di sekitar sebagai sesuatu yang memang memiliki pencipta, sehingga sudah hakikatnya manusia harus lebih tahu dan mengenal banyak hal. Yang kedua yaitu roh. Roh juga sebenarnya memiliki pemahaman yang hampir mirip dengan kolbu atau dengan hati. Manusia memiliki roh sebagai sumber dari hidup, atau bisa disebut juga sebagai nyawa. Secara psikologi, roh ini akan menggerakkan manusia untuk berbuat dan berperilaku. Jika dikaitkan dengan unsur kolbu, maka setiap pengertian metafisik dari bagian yang dimiliki oleh manusia pasti mengandung unsur rohaniah itu tadi. Inilah mengapa kemudian psikologi Islam juga mengandung bahwa manusia memiliki roh atau nyawa yang turut berpengaruh dalam proses ia berperilaku. Yang ketiga yaitu nafsu. Setiap manusia pasti memiliki nafsu. Ini merupakan hakikat manusia dalam psikologi Islam yang pada dasarnya bisa kita amati secara langsung, sebab nafsu merupakan bagian dari ambang batas sadar manusia. Terdapat 3 macam jenis nafsu, yaitu yang pertama nafsu mutmainnah, yang kedua nafsu amarah, dan yang ketiga nafsu lawwamah. Ketiganya merupakan nafsu yang pasti dimiliki oleh setiap manusia. Nafsu mutmainnah merujuk pada nafsu yang memberikan ketenangan batin. Nafsu amarah adalah nafsu yang mendorong pada tindakan negatif. Sementara itu nafsu lawwamah adalah nafsu yang membuat manusia sadar terhadap kesalahannya, kemudian timbul rasa penyesalan. Selain bisa diamati dalam bentuk sadar, nafsu juga sebenarnya ada dalam alam bawah sadar, qalbu, kemudian menjadi wadah dari gejala alam sadar manusia.
Dan yang keempat adalah akal. Hakikat manusia yang selanjutnya itu adanya akal yang dimiliki oleh manusia. Pemahaman ini tentu saja penting sebab akal adalah bagian yang membedakan manusia dari makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Akal membuat manusia bisa menjadi lebih berpikir tentang mana yang baik dan mana yang buruk. Akal juga bisa mendorong kita untuk senantiasa berbuat kebaikan. Jenis-jenis motivasi dalam psikologi Islam juga membahas mengenai hal itu. Tanpa adanya akal, maka kita mungkin tidak ada bedanya dengan makhluk lain. Unsur psikologi juga muncul karena manusia memiliki akal ini. Sungguh manusia merupakan ciptaan Allah yang paling mulia, sehingga sudah seharusnya kita selalu menggunakan akalnya untuk berpikir dan beribadah kepada Allah. Inilah merupakan pandangan psikologi Islam mengenai hakikat manusia. Secara lebih umum, Al-Quran manusia dipandang sebagai Bani Adam. Konsep tersebut akan memberikan gambaran mengenai persamaan-persamaan manusia yang bisa dilihat secara fisik. Tentu saja, bila kita lebih meruncing lagi pembahasannya tentang konsep psikologi, ini akan menjadi lebih spesifik lagi. Segitu saja penjelasan mengenai hakikat manusia menurut psikologi Islam. Sekian pembahasan mengenai hakikat manusia ini. Mudah-mudahan kita bisa lebih mendalami lagi mengenai hakikat manusia dalam psikologi Islam dengan membaca lebih banyak lagi pengetahuan tentang ilmu psikologi, terutama dari sudut pandangan agama Islam. Psikologi sebagai ilmu yang mengamati perilaku manusia tentu saja memiliki berbagai macam pandangan tersendiri, termasuk di dalamnya yaitu pandangan terhadap hakikat manusia itu sendiri.